Sekarang itu kan gampang ya mendistribusikan musik, tapi kan sama aja persaingannya juga tambah banyak. Nah yang dilakukan The Kick sendiri untuk mengantisipasi persaingan-persaingan itu gimana sih? Menjadi autentik aja. Saya ketika ngomongin major label yang semua diatur, kamu speech di panggung diatur, fashion diatur, itu membuat musisi nggak jadi dirinya sendiri aja. Dengan sekarang itu platform digital sudah bertumbuh, teknologi informasi sudah bertumbuh, tantangannya itu apa tuh Mas Jiwi untuk bisa eksis di dunia musik sekarang gitu? Kan katanya The Kick ini tuh lahir dari sebuah daerah yang sama di Jogja gitu. Pertama kali ketemu iki piye Mas? Apa nyakruan bareng, apa neng pos rondo bareng, terus kok ngide gawe band iki piye ceritane? Oke, kembali lagi di The Traps Medianya Rakyat Jelata. Di sini sekarang kita sama Mbah Gondrong sama The Kick. Buat The Kick, teman-teman semuanya. Main ngobrol apa, Mbah? Ya, sekali-sekali The Kick kita ajak ngobrol. Karena menurutku mengingatkan 20 tahun yang lalu masih sibuk ngurusin manajer band dan segala macam gitu ya. 20 tahun lalu jadi di saat kalau mereka masih SD. Jadi kalau bro nek kowe ngerti toh Mbah Gondrong ki itu dia tuh sebenarnya juga merupakan insan musik ya sebetulnya. Tapi kalau kalian tahu beliau itu eksis waktu zamannya The Beatles. Waduh, Waktu zamannya udah 20 tahun yang 20 200 tahun. Zamannya The Beatles itu Mbah Gondrong itu waktu itu usia udah 40-an. Aku pulang aja ya, gimana ya? Yes. Tapi gini, ini kenapa jadi menarik menurutku karena memang ketika aku 20 tahun yang lalu menggeluti dunia perbenan atau skena band, ngurusin band-band, cariin job, manggung dan segala macam. Tantangannya berbeda dengan hari ini. Apa tantangannya? Apalagi gini, kalau dulu kiblatnya apa-apa harus ke major label. Ya. Jadi bikin lagu yang masuk banget ke major label gitu ya, atau bahkan dalam tanda kutip style bermusiknya juga harus Diatur. label banget. Label banget. Tahu nggak Andre Stinky itu pemain drum sebenarnya karena kebutuhan industri, kebutuhan label dia dijadikan vokalis. Oh, ganteng soalnya. Ya, ada pesona itulah yang mau dibawa gitu. Nah tapi sebelum ngomong jauh mengenai ekosistem musik kali ya sekarang, mungkin boleh kenalan dulu. Itu pas. Aku musik banget orangnya. Ini Iya. aku ngomong aja pakai metronom. Pakai Lihat, metronom nih. Temponya ramis. Monggo Mas, silakan memperkenalkan diri dan Memperkenalkan teman-teman diri. semuanya. Ya. Mungkin ada yang belum kenal. Kami The Kick jelas kami band baru karena kalau dibanding umurnya Mbah Gondrong Oh iya jelas baru banget jauh ya. memang. Jangan dibanding sama Mbak Gondrong, jauh. Kami lahir di 2016 BTW. Oke, 2016. Saya sebagai vokalis Jiwe, di gitar ada Amar, di gitar satunya yang paling nakal ini Arul. Oh kelihatan. Terus di bass ada Adit, di drum ada Mengki. Ya. Oke. Itu Nah aja. dengar-dengar Mas Jiwe, kan katanya The Kick ini tuh lahir dari sebuah daerah yang sama di Jogja gitu teman-teman semua Oh, ini. ini satu daerah semua? Satu daerah. Gitu. Satu Asli orang Jogja semua? Satu distrik gitu loh. Distrik? Tapi kita enak Oh, kene sok-sokan orang distrik. distrik apa ya? Kecamatan, Bang. Kecamatan. Kelurahan loh distrik. Gitu loh. Soalnya kota gede ini Manchester Mas. Oh, iya. Oh, dari kota gede semua? Oh, semuanya dari kota gede. Nah, pertama kali ketemu iki piye Mas? Apa nyakruan bareng, apa neng pos rondo bareng, terus kok ngide gawe band iki piye ceritane pertama kali? Pertama tuh aku sama Adit basis ini satu Oke. SMA. Oh, satu SMA. Terus SMA Bareng kami, ngomong. SMA kami itu SMA seni rupa gitu loh. Yang Oh. tiap lulusan tuh ada tugas akhir. Oh. Biasanya tugas akhir tuh ada pameran, terus ada live music. Tatar dulu, kalian SMSR? SMK 5 Oh, SMK yang 5, di sorry. UGM. Oh, Oke. Jadi kalau kami selaku SMK 5 dulu nonton band-band mas-mas. band-band Mas. Banyak. Oke. Terus kami di kelas 2, Adit kelas 3, Oke. udah bandnya nggak ada yang baru gitu loh. Hmm. Maksudnya band-band mas-mas itu terus yang main. Terus apa? aku Band yang dulu kamu bilang mas-mas itu band apa sih? udah bubar semua kayaknya. Udah bubar. Oke. Terus aku sama Adit ngide, terus latihan, terus ketemu, dikenalin sama Arul, Mengki sama Oke. Amar. Kebetulan Amar itu dulu udah ngeband duluan. Yang Oh. bandnya udah bubar itu. Hmm. Drummer dia. Ska. Oh. Yang bandnya udah bubar loh Mas. Enggak di sekalian sebutin mereknya aja, Mas. Oke. Nah, apa berarti dari kota gede itu memang kebetulan apa gimana sebetulnya? Enggak, sebenarnya mereka nongkrong di Tom Silver. Sing tak tekone Jiwe, sing tak Aku tekone manajernya kok. Asem nih. Kok dari kowe le jawab. Lawas banget yo. Tongkrongan Tom Silver pojokan ini lho. Tongkrongannya bapakku.
Tamsil. Ora ora. Iya Mas, kok sekolah kota gede ki maksudnya itu nggak kebetulan apa gimana? Kebetulan si Mengki ini punya angkringan di depan pasar. Terus kami sering nongkrong di Pasar kota gede ya, tuh. Iya, ada sate, ada angkringan tuh. Rumahku di sana dulu, Gurita Cok. bisnis. Gurita bisnis Mengki. Empire bisnisnya. Gurita iya, bisnis iya, Mengki. iya. Ada angkringan, ada sate tuh Mengki semua yang punya. Oke. Oh, iya, Oke. iya. Nah tadi tuh nyambung ngomongannya Simbah gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu dan zaman sekarang tuh beda ya Mbak ya? Oh beda. Sangat beda. Yang kamu rasain waktu dulu tuh gimana Mbak? Ya dulu tuh gini loh, teman-teman band itu tidak bisa berkarya sepenuhnya mengikuti apa yang mereka mau. Ya, Oke. ya. Karena tuntutan mayor label ya, tadi. Kedua, ya mungkin agak mirip ya. Dulu kalau sekarang donatornya adalah yang punya angkringan. Nah kalau bandku dulu yang punya donaturnya pemilik juragan pulsa gitu. Gitu. Nah mungkin kan beda sekarang Mas Jiwe gitu loh. Aha. Dengan sekarang itu platform digital sudah bertumbuh, teknologi informasi sudah bertumbuh. Tantangannya itu apa tuh Mas Jiwe untuk bisa eksis di dunia musik sekarang gitu? Tantangan yang pertama bukan aneh-aneh ya, bukan kayak bikin mungkin konsisten yang paling sulit tuh. Konsisten. Iya. Konsisten tuh paling sulit kayak sebenarnya banyak band di Jogja itu keren-keren Mas, cuman ya karena band kampus ya, jadi kalau udah lulus terus Oke. akhirnya bubar gitu. Ya, atau Oke. karena tuntutannya berbeda masing-masing ketika Ya. udah lulus, ada yang Ya, satu ya. disuruh paksa kawin, Ya, yang ada yang satu pulang ngecelakain anak Waduh. gitu ya. Orang ngono, orang rono. Ya kan harus tanggung jawab. Obrolannya orang rono. Ora, ya. Obrolannya rono. Nah, tapi kan ini kan sekarang itu kan lebih mudah untuk mendistribusikan Ya, musik mendistribusi musik kita. mudah, benar. Iya kan? Benar. Dibandingkan dulu kita kayak butuh banget mayor label Ya, ya, ya. pasti gitu kan. Nah, cuman dengan mudah itu apakah itu keuntungan atau sebetulnya ada tantangan tersendiri? The Kick kan juga jalurnya independen kan, tidak mengikuti mayor label gitu. Nah, pengalaman The Kick sendiri itu gimana untuk mendistribusikan secara independen gitu? Malah ketika sebenarnya kan zaman ini mudah ya, dimudahkan oleh apa aja gitu. Oke. Jadi itu tuh jadi bisa kayak pedang mata dua gitu loh. Pedang mata dua. Bisa bikin orang jadi malas Oke. karena mudahnya akses teknologi dan apapun. Oke. Ada yang peka terhadap mudahnya teknologi gitu loh. Oke. Jadi kami dari dulu tidak pernah label. Kami tuh karena memang seneng apa ya? Kalau di Kota Gede kan masih kerja bakti banget ya ada orangnya. Oh. Di kampung masih ada festival Kota Gede dan ini panitia-panitianya kayak Oh Pasar Keroncong dulu. panitia-panitianya, oke. Nah kami itu kayak udah kebiasa meng-create sesuatu gitu loh Mas. Jadi kayak rilisan fisik kami bisa bikin sendiri gitu loh. Iya. Terus merchandise kami juga bikin sendiri. Adit ini kebetulan vendor sablon kita. Oh. Padahal basisku. Basisnya Dewi vendor Nah, itu. jadi kan sekarang tuh serba bisa dilakukan kalau Dilakukan enggak sendiri. malas gitu. Berarti Iya. malah justru tantangannya tuh malas ya? Malas. Apapun sekarang tantangannya malas ya. Mau berkarya apapun bisa hari Iya, ini iya, gitu ya. Jadi kalau misalkan orang mau berkarya tapi kebanyakan alasan gue ya jadi mau malas gue ya. Oke. Iya. Di The Kick motor pencipta lagunya lebih banyak siapa? Kalau lirik masih aku, kalau musik mungkin Amar, Arul gitu. Oh. Oke. Keroyok bareng. Karena menurutku gini agak unik karena hari ini nggak banyak band yang lirik-liriknya kritik sosial banget. Ya. Ya. Terus untuk bisa eksis berkarya dengan kritik-kritik sosial tadi yang biasanya mendasari kamu, keresahanmu apa sih yang pengen kamu bawa lewat musik-musikmu ini? Pertama kan kami rilis mini album ya. Pertama kali. Suburban Terror. Oh sebelum ini ada mikronya nggak? Mikro, mini. Mini album itu sudah, kami sebelumnya single sih, baru. Mikro tuh isinya intro doang bro. Nano apa nano? Demo. Jadi Micro SD. sebenarnya kan. gambaran kritik sosial itu ada di EP kita dulu. Oh di EP. Karena Yang mungkin- pertama kali. Sebentar. Ini honor bareng, nggak dibayar sama-sama, milih diem. Aku tak penjara tengah. Ini memang Arul tuh spesialis diem dan Oh, ngerokok. Oh diem dan Ini udah ngerokok. di- udah di set kayak gitu, Mas. Kui wis ono porsi-porsi ini Job dhewe, desk-nya Mbak. udah Job gitu. desk wis ono dhewe. Memang waktu belajar ngomong-ngomong mereka nggak diajak ngobrol. Enggak, karena dia kalau udah ngomong sekali udah blunder pasti. Oh Mending gitu. rasa ngomong ya, mending rasa ngomong. Mending diem. Gitu. Sangat Oke, blunder pasti oke. Arul. Tapi yang jadi menarik gini loh, Mbak. Mas Jiwe, kan sekarang itu kan tadi benar. Gampang ya mendistribusikan musik sekarang karya itu gampang. Tapi kan itu kan juga sama aja persaingannya juga tambah banyak karena semua orang jadi bisa melakukan hal yang sama. Iya, iya, gitu iya. loh. Nah, yang dilakukan The Kick sendiri untuk mengantisipasi atau ngelihat persaingan-persaingan itu gimana sih gitu? Ya menjadi autentik aja.
Menjadi autentik. Saya ketika ngomongin tadi ya kayak major label yang semua diatur, kamu speech di panggung diatur, fashion diatur, itu membuat sebenarnya musisi nggak jadi dirinya sendiri aja. Terus penonton juga kayak melihat wayang aja, kayak melihat apa tuh ini. Oke. Malah jadi nggak bisa stand out. Iya, menurut kami autentik itu penting hari ini gitu loh. Oke. Kami membawa unsur kota-kota, kami kan sebagai orang pinggiran kota ya. Oke. Ya kita membawa kita sebagai warga kota gede itu masuk kota Madia ya. Iya, tapi kan pinggiran toh, Mas. Oh iya, cedak Bantul. Mas teh ngetan sih di Iya, ngetan Bantul. sih. Iya. Neng sing neng gua Selarong rasa melu-melu. Waduh, betul banget tuh. Neng urip neng gua. Oh aku kancane di Ponorogo kok dia. Jadi yang hari ini konsisten kami bawa ya adalah tingkah laku kota pinggiran ya, kota gede itu aja kayak nakal gitu aja. Oh. Tapi menurutku ketika kualitas bicara, autentik tadi atau punya ciri khas, signature lah ya bahasanya oke. gitu. Nggak perlu khawatir dengan persaingan sih kayaknya. Iya. Iya. Apalagi hari ini aku nggak nyangka ya ternyata. Kupikir tadi ini penggemarnya Habib saya. Ternyata ini. Oh nanti habis ini kita pindah ke sana. Di sana. Ya ternyata ekosistemnya udah terbangun mereka ya kan. Udah fanbase-nya udah ada lah gitu. Ya kemarin aku udah sempet deg-degan sih nanti kalau sini rame. Ya ini mengingatkan mungkin sekian 15 tahun lalu kali ya ketika ada sebuah band yang kalau secara tampilan fisik mungkin nggak akan diambil label. Cuman ke waktu itu membernya mereka cukup besar. Elek yo band jenenge. Bukan. Dari Jakarta yang itu loh. Itu loh. Senti sing cetok. Sebut. Salah satunya mungkin ini siapa Pirgon misalnya ya. Pirgon itu big behind-nya adalah dia berkarya aja nggak peduli. Pirgon dan band ya waktu itu ya tidak peduli. Dan akhirnya ketika Sony Music, bukan Sony Music, ada satu label baru lah waktu itu di Kelapa Gading sana yang melihat ekosistem mereka besar. Setiap mereka manggung nggak pernah sepi. Yeah. Nah akhirnya diambil label. Okay. Walaupun pada masa itu semua band akhirnya menjadi major label. Dan hari ini 70%-nya informasi yang kami dapat terakhir adalah hampir semua band di Indonesia sudah jadi indie label. Okay. Kalaupun mereka masih terkait sama label itu lebih kepada distribusinya. Ya, distribusi. Gitu. Tapi apa yang didistribusiin? Kaset nggak ada sekarang. Yang jual CD juga nggak ada. Eranya sekarang tuh rilisan fisik bukan sebagai fungsi, tapi barang koleksi gitu. Kayak Oke. merchandise sebenarnya akhirnya. Oke. Kan di Jogja, kayaknya di seluruh Indonesia tuh ada namanya Indonesian Record Store Day. Oke. Ada Jogja Record Store Day, ada Bandung Record Store Day. Mereka masih mendistribusikan rilisan fisik. Tapi bukan sebagai fungsi, Mas. Tapi sebagai kayak barang-barang Koleksi aja Aku ya? di sini maksain buat dia tuh Iya, kamu tuh ngerepotin orang aja loh. Kamu tuh ngerepotin Ah, orang nggak loh. apa-apa, aman. Ngerepotin orang loh. Aman ya. Sampai hari ini Kick Band tuh kalau kalian punya Kick band. Ganti-ganti jeneng band sakeleme Ini band Korea Mas, Kick Band. Bunyinya ono band ya. Orang ada tuh. Orang kick band. Lu iki band. Iya. Aku Wong pantang tuwa ora salah gelem loh. salah. Kalian punya goalnya apa sih hari ini? Goalsnya tetap akrab aja sama teman-teman. Ngomongin lagi seperti label ya. Oke. Label kan, jadi hari ini masih ada band label Mas. Dan itu tuh ada band-band yang sebenarnya teman-teman kita gitu loh. Ternyata kalau di label ada resiko pergantian player emang ada. Hari ini masih relevan itu. Ya. Jadi goals kami itu sebenarnya pengen kami berlima aja, nggak ganti player, nggak ada nambah member. nggak ada nambah juga gitu. Cuman berlima terus konsisten membuat karya aja udah gitu. Jadi goalsnya bukan yang sukses bergelimang harta, enggak. Ya, justru malah sebenarnya mempertahankan itu yang susah. Iya benar. Kebersamaan ini. Dan once nggak tahu udah ada yang berkeluarga belum di sini? Udah drummerku Anaknya ada 5? 4 bulan. Anaknya 4. Oh, 4 bulan. Oh, 4 Oh, bulan. tak kira 4 bareng kabeh ngono. Baru Terus satu. si Amar ini mau nikah besok Desember. Udah yakin, Mas? Udah yakin? Yakin. Apa itu Terjebak selamanya kewajiban loh. tanggung jawab ya Mas ya? Oh. Kalau butuh nasihat-nasihat wejangan pernikahan nanti sama Simbah. Gak usah. Sama Simbah. Nah, ini kan yang tak perhatikan tadi menarik, pengen solid terus gitu kan. Aku lihat juga dari sosial medianya The Kick ini dan interaksinya dengan para pendengarnya lah ya. Itu cukup dekat gitu loh. Nah, yang dilakukan The Kick sendiri memanfaatkan sosial media mungkin itu tuh apa sih supaya tetap dekat sama pendengar-pendengarnya gitu. Biar gak ada julukan fanbase Mas sebenarnya. Biar nggak ada julukan fanbase. Kenapa? Ya temen aja. Soalnya kami itu lahir dari gigs Oke. band gigs acara-acara Panggung-panggung. kecil Ya. yang penontonnya cuman
teman-teman sendiri ya kami menganggap gigs di Jogja itu acara keluarga. Oke. Orangnya itu aja. Oke. Jadi ketika kami jadi sering ngobrol dengan orang, pendengar atau penikmat musik, kami jadi Gak ada yang mau megang ya mic-nya suruh jadi ngasih mic. nggak beban aja lah bermusik tuh. Gak pada ngomong. Soalnya kami nggak takut salah chord, Oke. kami nggak takut salah lirik. Soalnya Kalau- konco-konco dewe lah anggapannya gitu ya. Iya. Oke. Jadi emang kedekatannya bukan fan dan artis tapi ya udah temen aja. Oh. Kami sering sebelum habis manggung ke depan panggung ngobrol sama siapa aja gitu. Oh, itu masih itu seneng memang gitu. memang ingin terus dipertahankan hal Iya seperti kayaknya itu gitu. kayaknya masih tetap yang asik tuh malah pasca manggungnya. Oke. Oke. Nanti kita lihat keadaannya ketika 4 dari 5 orang udah menikah. Waduh. Ah, Tinggal berubah 3 nggak? lagi. Berubah nggak kira-kira ya? Karena biasa challenge-nya di sebuah band tuh nggak kurang lebih ya hal-hal kayak gitu loh. Dulu apalagi dulu gitu tuh bahwa aku karena harus mengganti posisi pemain bass harus jadi vokalis karena ganteng. Tapi begitu nyanyi dia ngadep ke sound system. Karena nggak berani ngadep ke penonton lagi gitu. Jadi karena ada pemaksaan lah karena ketuntutan lain-lain. Nah, buat kalian selama ini memang hanya memang meyakinin diri bahwa apapun yang terjadi kalian tidak akan berkolaborasi dengan label ataupun industri lainnya. Iya, kalau ada tawaran gitu gimana kira-kira? Kalau kami dibebaskan secara estetika musik kami mungkin mau. Oh, ada terms and condition-nya, Mbak. Oh, ada. Nek gelem yo ngetutke cara mainku istilahnya ngono kuwi. Secara musikalitas loh. Iya. Kalau secara angka kita obrolkan dulu gitu. Oke. Soalnya gini Mas, karena kami itu emang lahir dari grassroots ya. Jadi memang hari ini karena kami sering main di acara memang profesional, kami mau nggak mau jadi adaptif aja. Ya. Oke. Kayak lebih ya udah ini karena ini tempat yang di-set dan masih kerja sama dengan banyak pihak. Oke. Kami sekarang udah mulai fleksibel sebenarnya untuk kayak jangan ngerokok di panggung Mas, oke gitu loh. Iya. Mengganti visual yang tidak provokatif, oke gitu. Oke. Kami masih bisa kayak ya kami belajar hari ini itu karena Oke. memang kebutuhannya masih Ya itu. termasuk ketika kalian diminta cek sound di jam tertentu, maka on time di situnya Ya. juga. Itu Ya. profesional kan Ya, bagiannya. ya. Oke, Pagi oke. Mas kami sering. Oke, pertanyaan terakhir sebelum nanti main lagi gitu Oke. dan masuk ke sesi kedua. Daripada nanti kita habis ini dilempar Iya. sama audiensnya kan. Kayaknya ya. audiens iki wis keburu pengen Ngobrol ngerokok lah ya. kayak, ngomong Mas kayak ning Tapi arep. mereka malah jarang mendengarkan kami bercerita Oh, Mas. Mungkin jarang mendengarkan. mungkin kepo juga. Oke. Ya, ya, Nah, ya. menurut Mas Jiwe, peran sosial media sekarang untuk membangun ekosistem pendengar yang loyalis lah gitu, pendengar kita gitu kan, yang masif gitu tuh apa Mas? Menurutku sekarang sosial media sangat penting karena sekarang nggak ada majalah kayak Rolling Stone kayak Oh gitu. iya sih. Terus media musik tuh sekarang larinya di sosmed juga kan, Iya. nggak fisik gitu loh. Heeh. Nggak, Jadi- kalaupun sekarang masih ada Rolling Stone, bayar ya. Bukan, Iya, berlangganan. Iya, Jadi iya. kami karena dimudahkan oleh sosial media, jadi kami banyak selalu ada banyak aktivasi sih. Jadi nggak cuman biasanya band kan aktivasinya ketika habis rilis single atau album atau video klip. Kami bahkan kadang menggunakan media untuk kayak gimmick atau apapun gitu. Oke, ada Itu- teaser-teasernya di sosial Iya, media iya. gitu ya. Ternyata memang sosial media memang berpengaruh itu sekarang. Dari 5 ini siapa yang paling getol untuk aktifin di sosial media? Followers yang paling akeh sapa? Oh, 5. Orang. Oh, Jiwe, Enggak, Mas Jiwe. yang paling mengupdate sosial medianya The Kick sendiri siapa? Ada adminnya nggak di sini? Atau orang lain? Adminnya kita sembunyikan karena terlalu provokatif. Oke. Oh. Iya lagi Kita kata-katanya jangkrik. Terlalu provokatif jadi adminnya Admin kita The Kick ya. rahasiakan. Woi, ada yang mau minta tahu lagunya apa setelah ini? Saya kasih hadiah langsung. Nanti dong tak jelas terakhir lah. Oh, Oke. jangan nggak bisa sekarang. Iya, Nggak usah nggak sekarang jelas dong. nanti dong. Oke. Namanya juga nggak jelas. Ukuran bajumu apa? Ukuran bajumu apa? Ukuran bajumu apa? XL. Oh nggak ada. Habis. Hah? L boleh sebentar. Apa lagi? Oke. Ada door prize Oh, juga. tenanan toh iki, Mbak. Kira ngomong-ngomong ya, Mbak. Si Mbak iso ngono ngide-ngide ngono ya lho. Oke, Mbak. Oh ada ya beneran. Oh, ada tenanan toh? Ono tenanan. S salah. Maklum. Meripat tua, maklum. Meripat tua. Ada Harus sesi dimaklumi ya, tanya guys. jawab gak nanti Mas? Nanti di akhir Ada. kita sesi tanya jawab ya kan? Mari. Oke, iki L. Nggomu.
Oke, King Oke, Band. silakan kita sambut tepuk tangannya teman-teman semuanya. The King. The King.